Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kabut asap kebakaran hutan semakin parah. Kualitas udara kota Palembang masuk kategori tidak sehat. Harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Ogan Komering Ulu Timur naik drastis. Pendapatan pedagang turun 60%. Seorang pemuda dikeroyok oleh 8 pria. Korban mengalami luka lebam. Seorang pemuda menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah pria. Akibatnya korban mengalami luka memar dan lebam di bagian wajah. Korban pun melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Pria bernama Agus Yansyah ditemani orang tuanya, warga asal Kebun Bunga, Palembang ini mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Kota Palembang. Pemuda berusia 23 tahun itu mengaku telah menjadi korban pengeroyokan oleh 8 orang pria, salah satunya berinisial AD. Kejadian bermula saat korban hendak menjemput istrinya di kawasan Jalan Gubernur Haji Bastari, Kota Palembang. Korban bertemu dengan pelaku AD. Pelaku pun mengajak korban ke rumahnya. Di dalam rumah, Agus Yansyah dikeroyok oleh AD dan 8 pelaku lainnya. Pelaku lalu menelpon orang tua korban dan meminta uang tebusan 50 juta rupiah. Tadi kan tahu-tahu dia duduk dalam rumah itu, kan ini nih. Nah, jadi gitu ya. Nah, dia ngomong minta duit 50 juta. Kalau dapat 50 juta, batas jam sekian, budak ini akan diikat, nggak dibakar. Ujungku sabar dulu. Bab soalnya kita kan negara hukum, jangan timbul-timbul. Enggak, pas lihat anak kita kondisi sudah bengep semua, sudah bengep. Korban tidak mengetahui apa yang menjadi alasan para pelaku mengeroyok dirinya, sebab korban selama ini tidak memiliki masalah dengan mereka. Korban pun berharap polisi dapat mengusut kasus ini dan menangkap para pelaku. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Polrestabes Palembang akhirnya menangkap pelaku penembakan terhadap tetangganya sendiri. Motif dari penembakan diduga dilatar belakangi dendam pribadi antara pelaku dan korban. Setelah menjadi buronan polisi selama 2 pekan, pria bernama Henry ini akhirnya tertangkap polisi. Pria berusia 37 tahun ini merupakan pelaku penembakan terhadap tetangganya sendiri di Kota Palembang. Henry ditangkap polisi saat sedang bersembunyi pada rumah kerabatnya di Desa Tanjung Raja, Ogan Ilir. Dari hasil pemeriksaan polisi, kasus ini diduga bermotifkan dendam pribadi antara Henry dan tetangganya. Pelaku tidak terima karena korban kerap bercerita kepada warga sekitar bahwa adiknya seorang bandar narkoba. Hal ini membuat pelaku emosi, mendatangi rumah korban lalu menembaknya dengan senjata api rakitan. Ini atau percobaan bunuh diri adalah karena dendam. Ya. Dendam yang bersangkutan merasa terhina, adiknya tersangka ini dihembuskan oleh korban sebagai bandar narkoba. Sehingga rasa tidak terimanya itu dilampiaskan dengan dendam, marah. Kasus penembakan terjadi pada 6 September lalu. Sempat menggemparkan warga Jalan Fakih Usman Lorong Jaya Laksana, Seberang Gulu 1 Kota Palembang. Akibat penembakan, korban mengalami luka kritis dan tidak sadarkan diri setelah kepalanya tertembus peluru dari senjata api milik pelaku. Polisi saat ini telah menyita sepucuk senjata api rakitan jenis revolver beserta amunisinya sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, pelaku dihukum penjara selama 20 tahun. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sejumlah pedagang kaki lima menggelar deklarasi pemilu damai di Kota Palembang. Mereka berkomitmen menjaga keamanan pemilu legislatif maupun pemilihan presiden 2024 mendatang.
Menjelang Pesta Demokrasi 2024, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Sumatera Selatan menggelar deklarasi pemilu damai di Kota Palembang. Ikrar deklarasi pemilu damai disaksikan Ketua KPU Kota Palembang, Ketua Bawaslu Kota Palembang, dan Polda Sumatera Selatan. Asosiasi PKL mengajak para PKL untuk aktif mengawal pemilu agar aman dan damai. Mereka menolak adanya politik sara, politik identitas, politik uang, dan berita bohong, serta melakukan ujaran kebencian. Para PKL juga berharap pemimpin terpilih nantinya akan mendukung kegiatan berjualan para PKL. Kami dari pengurus untuk instruksikan kepada seluruh jajaran pedagang kaki lima untuk aktif mengawasi atau mengawal pemilu yang 2024 agar damai dan aman. Yang pasti kan PKL ini Pak dari dulu masalahnya tadi benturan dengan regulasi yang ada, karena memang tempat PKL itu tidak ada, makanya pedagang kaki lima pindah-pindah dagangnya, tidak ada tempat ya, di trotoar, di jalan, di ramai, tempat yang ramai pasti ada pedagangnya, dan memang tidak ada tempat ya kan PKL-nya. Kita imbau untuk yang memilih pemimpin yang tidak. Ya, yang pasti yang pro, yang bisa memberi spek untuk khusus PKL, pojok PKL, yang memang ada legalisasi, dilegalkan dia berjualan itu memang ada retribusi yang diambil, memang masuk ke PAD kan, gitu-gitu ya. Kota Palembang mengapresiasi dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia khusus Sumatera Selatan Kota Palembang hari ini mengadakan acara deklarasi persiapan pemilu damai, sehingga kami tadi diberikan kesempatan untuk memberikan kata sambutan atau arahan. Yang pertama untuk mengajak asosiasi pedagang kaki lima khusus ada di Kota Palembang apabila belum terdaftar untuk mengurus mendaftar baik di tingkat kelurahan, kecamatan maupun di KPU Kota Palembang. Deklarasi damai ini mendapat apresiasi KPU Kota Palembang karena menjadi penyejuk di tengah suasana politik yang mulai menghangat. Ketua KPU Kota Palembang juga mengimbau para pedagang segera mendaftarkan diri sebagai pemilih tetap di pemilu 2024 mendatang. Hal ini adalah perwujudan kedaulatan rakyat dan hak asasi sebagai warga negara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tabita Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.